Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan bangkit berdiri bersama-sama kita pujikan pujian Gebiar-gebiar. Kebaktian syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini berlangsung atas pertolongan Tuhan sumber kehidupan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah dengan tetap bangkit berdiri dan dengan sikap hormat, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tema kebaktian kita pada minggu hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.
GKI mengambil tema teguran yang memerdekakan. Nats pembukaan diambil dari Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari bersama kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, demikianlah doa permohonan kami sampaikan hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian PKJ 244, bait yang pertama, Sejenak Aku Menoleh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah yang Tuhan sampaikan bagi kita terambil dari Roma 6 ayat 22 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Salam damai. Mari bersama-sama kita pujikan pujian dari KJ 336, bait yang pertama sampai yang kedua, Indonesia Negaraku. Jemaat dipersilahkan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan Tuhan atas rahmat dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Dan pada hari ini sungguh kami bersyukur karena secara khusus bersama-sama kami memperingati HUT bangsa negara kami Indonesia ini yang ke-77. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan belaka. Semua Tuhan limpahkan bagi kami secara pribadi atau secara komunal sebagai bangsa, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan melalui syukur kami saat ini, kami ingin merendahkan hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran sabda-Mu. Biar kami tak melupakan Engkau Tuhan, Sang Firman yang hidup, yang telah menolong kami menjadi manusia-manusia yang merdeka,
baik merdeka bangsa negara kami, atau kami yang Tuhan merdekakan dari belenggu dosa yang selama ini mengikat kami. Kami bersiap membaca, kami bersiap merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Biarlah kami yang mengikuti ibadah secara online dari tempat kami masing-masing, senantiasa Tuhan lawat, Tuhan berikan hikmat, supaya boleh memahami dan juga melakukan kebenaran sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus, bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 19 ayat yang ke-45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersyukur karena kita memperingati HUT RI yang ke-77. Kalau kita lihat angkanya ini sudah angka lansia kalau hitungan manusia. Dan kita bersyukur bahwa sekalipun secara hitungan lansia usia 77, tapi kita terus mengingat dan meyakini bahwa kemerdekaan yang kita dapat, apa yang kita lalui hari ini dan hari-hari depan, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik, tahun ini mungkin berbeda dengan 2 tahun lalu. Siapa yang hari ini atau hari-hari sebelumnya, minggu lalu ikut acara di kampung, ikut jalan santai, ikut senam massal, anak-anak ada yang ikut lomba di kampung, ya, atau nanti sore, ya, Bapak Ibu jangan lupa nanti sore menghantarkan anak-anak dan cucu-cucunya ke gereja karena akan ada lomba 17 Agustusan di gereja ini. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudari karena tahun ini kita sudah bisa kembali memperingati 17 Agustus ini dengan lomba-lomba. Ada yang tadi malam tirakatan sampai dini hari gitu ya, lanjut karaokean atau karaokean gitu ya. Ada yang tirakatan, ada yang bisa ikut lomba-lomba, ada yang upacara mungkin hari ini, atau kita memanfaatkan hari tanggal merah 17 ini dengan liburan. Ya enggak apa-apa, ibadahnya bisa online, tapi kalau bisa ibadah online ya tetap setia. Jamnya jam 9 ya, tetap jam 9 kita lakukan di tempat kita masing-masing. Jadi kita bersyukur bahwa ternyata kita melihat di tahun ini kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan kita rasakan. Karena 2 tahun yang lalu berturut-turut, tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi kita tidak bisa sebebas. Karena mungkin tahun 2020 dan 2021 ada juga yang memperingati tapi tidak seheboh saat ini atau hari-hari sebelum pandemi. Nah, kehebohan itu juga ternyata menjadi bagian dari kita sebagai gereja. Konon katanya gereja itu dengan negara itu seperti rel kereta, saling berdampingan. Tidak boleh tubruk-tubrukan, tapi saling melengkapi, berjalan bersama. Nah, itu juga tugas panggilan kita sebagai warga surgawi nanti, tapi kita juga menjadi masyarakat warga yang baik dengan memperingati kemerdekaan negara kita. Nah, tahun ini
gereja kita GKI bersama-sama akan menggumuli tema teguran yang memerdekakan. Nah, ini biasanya orang kalau ditegur tuh nggak seneng. Orang tuh lebih senang dipuji, kemudian disanjung-sanjung, dieluk-elukan, perkataan yang indah gitu ya. Tapi kalau ada teguran itu biasanya hal-hal yang menurut kita secara manusia, kenapa sih kok harus ada teguran? Nah, tapi hari ini kita akan belajar bahwa teguran yang dilakukan Tuhan Yesus yang mungkin begitu keras bagi banyak orang, itu adalah teguran yang memerdekakan. Tidak selalu teguran itu dengan kebencian. Tidak selalu teguran itu untuk menjatuhkan. Tidak selalu teguran itu untuk mempermalukan. Tetapi kita belajar di Lukas 19 yang kita baca bersama-sama, khususnya ayat 45 sampai 48, bagaimana dengan keras Tuhan menegur orang-orang yang ada di depan bait Allah. Nah, ini enggak memper ya, sebenarnya ini bukan hal yang lazim, yang wajar. Ada orang marah-marah kok di gereja. Ada orang marah-marah kok di depan bait Allah gitu ya. Ada orang marah-marah misalnya di tempat ibadah yang lain, di depan pura, di depan masjid, musola, di langgar gitu ya. Biasanya tempat-tempat itu kan tempat-tempat yang suci. Tempatnya orang menerima. Tempatnya orang yang harus memaafkan. Tempatnya orang yang harus ya sudahlah gitu. Tetapi melihat sesuatu yang tidak betul, Tuhan Yesus mungkin bisa dikatakan marah. Menegur banyak orang yang ada di situ, tetapi tegurannya itu adalah teguran yang positif. Nah, hari ini kalau kita melihat bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ada anak yang mungkin beribadah bersama-sama kita yang online ini, kalau kita baca Lukas 19 ayat 45 sampai 48 tuh kita dengan mudah bisa mengatakan benar memang apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu betul. Sudah sesuai, karena ada ketidaksesuaian di depan bait Allah, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan. Konteks hari ini kalau kita membaca peristiwa Yesus yang masuk ke bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang yang ada di sana. Hari ini dengan mudah kita bisa menerjemahkan itu hal yang baik. Tapi teks ini yang terjadi pada saat itu, peristiwa di mana Yesus masuk ke bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang, itu hal yang gak baik bagi orang yang ada di sana. Orang-orang tidak suka ditegur, karena bagi mereka penipuan, praktek seperti itu tuh sudah menjadi hal yang biasa. Sah-sah saja dan gak apa-apa, sudah berlangsung sedemikian lama dan mereka gak keberatan kok. Kalau harus tukar hewannya, kalau harus tukar mata uangnya, kalau aturannya begitu banyak untuk memuliakan Tuhan, bagi mereka itu hal yang sah-sah saja. Orang enggak apa-apa dengan itu. Kan itu dilakukan untuk Tuhan. Memberikan persembahan yang paling baik. Jadi kalau hewannya katanya kurang baik, ditukar enggak apa-apa. Persembahannya harus uang yang khusus gitu ya. Tapi itu menurut Tuhan Yesus bukan hal yang cocok, bukan hal yang sesuai. Walaupun orang berpikir bahwa toh melakukan itu juga untuk Tuhan, sangkutannya dengan bait Allah, enggak apa-apa. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sebuah teguran ini sangat mengganggu orang-orang yang selama ini berjualan di sana, sangat mengganggu ahli-ahli Taurat, dan sangat mengganggu orang-orang terkemuka yang pada saat itu melakukan praktek di bait Allah itu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan mereka melihat, memandang Yesus adalah orang yang aneh, nganeh-anehi, marah-marah sendiri, yang lain tidak apa-apa kok dia marah-marah sendiri. Dan ini berkaitan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kebiasaan orang yang datang itu mau mempersembahkan yang terbaik bagi Allah di bait Allah. Biasanya kita tahulah bahwa orang yang mau mempersembahkan itu pasti yang terbaik. Hewan-hewan, ternak-ternak mereka, apa yang mereka miliki pasti pilihan yang paling baik yang ada
di rumah. Saya yakin ini juga yang dilakukan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau persembahan yang terbaik atau yang tidak terbaik, yang bawa golok atau yang warnanya merah, yang kucel-kucel gitu ya, atau yang baik dipersiapkan untuk Tuhan dengan penuh syukur gitu. Biasanya orang kalau mau persembahan pada Tuhan tuh yang penuh syukur, karena begitu baiknya Tuhan. Jadi kalau memberi itu yang terbaik kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang membawa yang terbaik bagi Tuhan itu di sana diangel-angel. Di sana itu diberikan larangan-larangan, peraturan yang aneh-aneh. Hewan sudah paling baik, oh ini ada telemuannya kecil gitu ya, ini tanda ada item-itemnya sedikit nih, tidak boleh, oh ini kakinya menceng ya. Nanti ini yang itu, padahal sudah yang terbaik yang diberikan. Mohon maaf, tak minum dulu. Jadi yang terbaik, tapi menurut mereka masih itu bukan hal yang baik. Bahwa mata uang yang mereka bawa itu tidak boleh. Kalau mau ke bait Allah, itu uangnya harus khusus. Tidak boleh mata uang yang biasa dipakai orang, harus ditukar pakai shekel atau sikal. Kalau duitnya duniawi itu tidak payu. Jadi harus ditukar dulu, dinaikkan dulu harganya yang tidak masuk akal, dan terus-terus. Nah, sikap demikian yang membuat Yesus tuh marah. Karena orang-orang yang mempersembahkan pada Tuhan itu ditipu habis-habisan. Gak cuma orang miskin, orang kaya pun ditipu. Gak cuma orang-orang daerah situ saja, tapi peziarah-peziarah dari luar kota pun semua yang datang di situ ditipu habis-habisan. Nah, Tuhan Yesus tidak menyukai penindasan, tidak menyukai penipuan, tidak menyukai kejahatan, apalagi kalau itu diatasnamakan bagi Allah. Jadi apa yang tidak betul selama ini, walaupun menurut orang itu sudah baik, Tuhan Yesus berani mereformasi itu, mengatakan mana yang baik, sekalipun itu di bait Allah. Ingat, ada peristiwa Yesus di bait Allah, umur berapa waktu kecil? 12 tahun. Ada kisah itu bahwa Yesus pernah juga di bait Allah melakukan hal yang luar biasa di usia 12 tahun. Nah, dari situ kita melihat bahwa dalam kehidupan Yesus tidak henti-hentinya membela, tidak henti-hentinya melakukan mana yang baik. Waktu dia kecil atau sudah usia 30-an, tetap dia melakukan itu. Nah, teguran yang memerdekakan kita temukan di ayat 45 ketika Tuhan Yesus datang dengan teguran, mengusir semua pedagang di situ. Di balik tegurannya, ia sedang menjungkir balikan semua struktur dan kebobrokan di sana. Orang kalau sudah menetap tuh biasanya suruh ganti itu sudah nggak mau. Dari dulu begini kok, dari dulu begini, kalau disuruh ganti itu susah banget. Dari dulu tuh begini ya, di gereja kita tuh begini, sudah kebiasaan. Tapi kalau dikasih tahu yang betul, nggak bisa, dari dulu sudah begini. Lalu harus dibuka nih loh aturan tata gerejanya. Oh iya, ini loh kebijakannya. Oh iya, soalnya nggak tahu dari dulu begini. Nah, hal seperti itu mungkin juga terjadi di gereja. Tidak hanya GKI Prambanan, tapi mungkin di banyak gereja. Struktur yang sudah menetap itu dikira itu ada satu kebenaran yang mutlak. Padahal kita harus mau, harus rela, harus dengan rendah hati bersedia ditegur kalau ternyata itu salah. Tuhan Yesus pun melakukan itu, menjungkir balikan semua struktur kebobrokan di sana. Padahal di sana dikatakan bahwa ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau sarang itu berarti tempatnya di situ tuh banyak. Penyamun tuh penjahat. Nah, ini mau mengatakan bahwa orang yang ada di situ, yang jualan, yang tuker tambah hewan, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang terkemuka, para pedagang itu berkomplot
tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi itu terstruktur, berkomplot dengan pengurus bait Allah untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok mereka dan pribadi. Lalu kita bertanya lagi, prambanan udah lapak-lapak tuh mencari keuntungan, itu keuntungannya buat gereja, bukan buat pribadi. Di situ pengurusnya tuh bukan, karena hal sekarang tuh sudah sangat umum. Kalau gereja-gereja mengadakan penggalangan dana, baik itu untuk operasional, kebutuhan yang lain, sosial, itu sudah umum, tapi tidak berlaku dengan apa yang diporak-porandakan oleh Yesus di bait Allah pada saat itu. Yang tadi di ayat 46, rumahku adalah rumah doa, Yesus menyampaikan makna yang sebenarnya. Ingat, rumah Allah itu rumah doa, bukan tempat untuk sesukanya mencari kesenangan sendiri. Senang bisa menipu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada yang tidak bisa dihapusi sedih, wah jadi ditukar tadi tuh, padahal hewanya sudah baik, tapi dibilang cacat ininya lah, telinganya begini, kakinya, ekornya ya. Susah kalau orang itu tidak bisa ditipu. Tapi kalau orang itu bisa ditipu, wah senang sekali. Tuhan Yesus mengingatkan, hakikatnya bait Allah itu adalah rumah doa. Jadi yang perlu dijaga adalah kekudusan dan kesucian bait Allah. Datang kepada Tuhan dengan persembahan yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah hati kita yang kita bawa kepada Tuhan. Percuma kalau kita membawa yang terbaik tapi hati kita tidak untuk Tuhan. Tuhan Yesus mengkritik, menegur, karena dengan praktek yang seperti itu tidak hanya membuat tempatnya menjadi kotor, tetapi membuat hati orang juga kotor karena melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan kepentingan orang banyak. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari, pentingnya terus mengingat bahwa gereja kita ini sama dengan bait Allah. Kalau kita datang kepada Tuhan, yang terbaik yang kita bawa itu hati kita. Dan rumah doa ini adalah bait Allah, bukan rumah rasan-rasan ya. Dan saat ini kita bersama-sama dengan gereja di seluruh dunia terus mensyukuri kalau seluruh dunia itu memperingati ya hari kemerdekaan sendiri-sendiri. Ada yang di bulan lain, ada yang tanggal lain. Tapi kalau yang untuk Indonesia, seluruh pulau yang ada di Indonesia ini bersama-sama kita memperingati kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam berjalannya kehidupan bangsa dan negara kita. Karena sekalipun tadi ya kita warga surga nantinya, tapi kita juga hidup di dunia ini dan menjadi warga negara Indonesia. Kita diingatkan kembali yang menjajah kita itu bukan bangsa lain. Kalau di bacaan tadi yang menjajah itu para pedagang, ahli Taurat, orang terkemuka, orang-orang penting menjajah orang yang mau ketemu Allah. Tapi penjajah kita itu bukan bangsa lain. Penjajah kita saat ini bukan orang lain, bukan pihak lain, tetapi penjajah kita datangnya dari dalam. Saat ini ancaman besar bagi bangsa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dampak negatif dari kemajuan teknologi itu banyaknya kejahatan. Apa itu? Kita temukan orang tuh lebih gampang mencari dan mengkonsumsi narkoba. Bisa COD, bisa ketemuan bayar gitu ya, bisa pesennya online. Zaman dulu tuh harus, kalau jualan harus dengan orang yang betul-betul kenal. Kalau enggak jangan-jangan polisi yang nyamar. Sekarang tuh gampang sekali. Bahkan narkoba itu bisa dikendalikan dari dalam lapas. Waduh, tambah ngeri. Itu karena bisa merusak masa depan bangsa negara kita. Kalau anak-anak, remaja, pemuda, apalagi yang sudah tua-tua, artis-artis tua-tua banyak yang masih pakai narkoba. Yang kedua, pornografi. Ini hal yang sepele. Tapi sungguh ini dengan mudah masuk ke rumah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Zaman dulu tuh sulit. Katanya harus cari kaset, puternya harus, zaman dulu kan pakainya itu ya VCD yang pakai kotak-kotak itu loh. Masih pakai zaman itu enggak ya? Kalau saya dulu SD SMP kalau nonton film kartun Dono Kasino Indro, Kadir Doyo itu pakai itu.
Dulu pakai kaset yang kotak itu, lalu pakai CD. Susah. Zaman sekarang, diklik di HP kita, di rumah, di kamar mandi, wes di mana-mana saja bisa. Di tempat umum bisa, karena kita merasa nggak ada yang tahu, cuma kita yang tahu. Bahkan bisa masuk ke dalam rumah kita, mengancam kesehatan mental dan jiwa anak-anak kita. Kok sudah kecanduan, bahaya. Pikirannya pornografi terus ya. Bahkan sekarang tingkat anak-anak muda yang hamil itu tambah banyak. Nah itu mengancam. Kalau umur 16 tahun, 15 tahun sudah hamil, saya 33 tahun, dia anaknya susah payah. Apalagi umur-umur segitu ngurusi anaknya ya. Kebutuhan yang begitu besar, masa depan seperti apa, rusaklah penerus-penerus bangsa. Dan yang ketiga, bahaya kita bukan lagi orang lain, bukan lagi bangsa lain, tapi sikap yang tidak toleransi, intoleransi pada orang lain, menganggap bahwa orang lain tuh musuh kita, lawan kita, apalagi yang beda suku, beda agama, beda macam-macam, itu menjadi alasan untuk tidak bersatu padu membangun Indonesia. Bukan bersatu terus padu ya, tukaran itu bukan, tapi bersatu padu membangun Indonesia. Karena ada sekat, kamu pakai gini, kamu rambutnya gini, kamu pakai salib, kamu pakai tasbih terus, kamu pakai rosarius, macam-macam. Nah itu membuat bangsa dan negara kita terhambat untuk bisa maju. Dan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kita belajar kalau dalam hidup kita ditegur oleh Tuhan, bahkan itu di ranah gereja, itu untuk kebaikan kita. Karena itu yang akhirnya memerdekakan kita dari kesalahan dan dosa yang mungkin selama ini membelenggu kita dalam memikirkan atau melihat sudut pandang sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini kita sudah merdeka 77 tahun. Secara fisik sudah tidak dijajah lagi oleh penjajah bangsa lain. Tapi apakah secara hati dan rohani kita sudah merdeka? Apakah hati dan secara rohani kita masih dijajah dengan iri, dengki, dendam, kemarahan, merasa paling hebat, meremehkan orang lain, tidak memerlukan orang lain? Nah itu yang menjajah hati dan iman kita. Nah mari bersama-sama kita membuka hati kita. Tuhan Yesus hadir untuk memerdekakan kita. Jangan membuat diri kita terbelenggu dalam dosa, karena apa yang Tuhan lakukan, teguran bagi kita, semua untuk kebaikan kita dan semua baik untuk kita. Amin. Selamat mensyukuri hari kemerdekaan kita. Selamat mensyukuri anugerah kebaikan Tuhan bagi bangsa negara kita. Selamat mensyukuri kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan mengasihi kita.
jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, telah 77 tahun sudah Engkau menganugerahi kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami yakin dan percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang dan selamanya, Engkau juga akan terus menuntun dan menyertai bangsa kami tercinta ini, bangsa Indonesia. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami naikkan syafaat kami. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, juga bagi kami sekalian selaku warga negaranya yang boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan terus pimpin para penyelenggara pemerintahan, baik yang ada di pusat dan di daerah, agar tidak jatuh dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ajar kami untuk terus mensyukuri berkat karunia melalui alam semesta yang Kau beri. Kami melihat masih banyak pihak yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikinya. Juga masih banyak yang belum memelihara alam dengan sepenuhnya. Beri kami hikmat ya Tuhan, supaya boleh mengelola berkat-Mu melalui alam yang kami miliki dengan baik. Beri kami kepekaan dan keberanian ya Tuhan, agar kami dapat melindungi kaum minoritas yang ada di Indonesia, membantu menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya dan tertindas. Ajar kami untuk terus memperhatikan sesama di sekitar kami, berbagi berkat yang kami miliki. Jangan sampai kami membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang menjalani masa-masa dan hari-hari sulit di dalam kehidupan mereka tanpa bantuan dari kami. Berilah kami semangat yang terus berkobar untuk membangun bangsa dan negara kami sesuai dengan panggilan, talenta, dan kemampuan kami masing-masing demi kemajuan bangsa dan negara kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Dan Tuhan kami mohon, terus sadarkan dan gugah hati kami untuk melakukan tugas, tanggung jawab dan bagian kami sebagai warga negara yang baik di Indonesia ini sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kami. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami GKI Prambanan Tuhan, yang ada di Prambanan ini dan di Indonesia ini. Biarlah karya layan kami terus boleh dirasakan, boleh dilihat, boleh bermanfaat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami, dan apa dan di mana kami berada juga boleh memberikan sumbangsi yang terbaik bagi masyarakat ataupun bangsa kami Indonesia ini, khususnya di Prambanan dan sekitarnya. Kami ingin berdoa dalam syukur kami, kiranya hidup kami senantiasa Tuhan berkati dan lindungi, berikan kami kesehatan yang cukup, berikan kami berkat, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan ada bersama dengan kami di sepanjang kehidupan kami, beri pertolongan ketika kami menghadapi situasi yang sulit ataupun pergumulan yang saat ini kami rasakan, dan juga terus bimbing kami Tuhan, tegur kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan dan mendengar teguran Tuhan untuk kebaikan kami. Inilah syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Dengan terus bersandar kepada Tuhan,
kita yakin dan percaya bahwa berkat-Nya juga terus tercurah bagi kita. Kini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Ayat nats persembahan kita terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ungkapan syukur persembahan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, bagi jemaat yang mengikuti ibadah onsite, sampul persembahan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan di depan. 2. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat memberikan persembahan secara ditransfer kepada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380017102679 atau dapat dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari jemaat kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 337 bait yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Keindah pagi berkah, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari kita berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami para jemaat-Mu mengucapkan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya yang Kau curahkan pada kami. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kiranya Engkau sertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Berkatilah ya Tuhan, serta berkati pelayanannya Ibu Happy bersama keluarganya. Juga kami para jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami juga berdoa bagi jemaat dan juga para simpatisan, kiranya Kau menyertai setiap apa yang kami kerjakan. Bapa kami akan mempersembahkan persembahan-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar terhindar dari dosa dan kesalahan, dan kiranya menjadi berkat bagi gereja-Mu. Juga berkati pula para petugas, pengelola persembahan ya Tuhan, dan pengelola keuangan gereja. Kiranya Kau berikan ketulusan, kedisiplinan, dan kejujuran di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Hari Merdeka.
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.